Jadi, sekali lagi selamat datang Bapak Ibu semua dalam webinar pengenalan 12 skill guru kompeten dalam pendidikan modern, ya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar 12 skill ini? Nah, rekan-rekan, skill atau kompetensi ini berpengaruh kepada jenjang karir kita. Nah, saya sudah terapkan ini begitu ya. Em, di tahun pertama saya menjadi guru begitu ya. Nah, sehingga skill dari kompetensi itu membawa saya di tahun selanjutnya itu mendapatkan promosi begitu ya. Nah, jadi cukup jarang di sekolah saya waktu itu 1 tahun menjadi guru langsung mendapatkan promosi. Nah, saat saya refleksikan itu dipengaruhi dengan kompetensi-kompetensi ini. Selain itu, rekan-rekan, kompetensi ini juga bisa membawa rekan-rekan ke jenjang karir yang lebih luas lagi begitu. Misalkan nanti jika rekan-rekan tertarik menjadi kepala bagian kurikulum, wakil kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah atau mungkin rekan-rekan mau ke startup di bagian manajerial, bagian kurikulum begitu ya. Nah, ini adalah skill-skill yang diperlukan. Sederhananya rekan-rekan, skill-skill ini kita butuhkan untuk bisa eh, naik jenjang karir begitu ya. Artinya saat kita melakukan ini, cepat atau lambat kepala sekolah kita, pimpinan kita pasti akan memperhatikan kita, begitu. Nah, semoga ini nanti bisa membantu ya rekan-rekan. Nah, em, ini tadi sudah dikenalkan oleh Bu Tessa. Dulu saya 3 tahun pengalaman menjadi private tutor ya, tutor privat. Kemudian menjadi ketua tim guru, waktu itu guru kelas 5, kelas 6. Dan menjadi eh, pelatih akademis ya. Saat ini menjadi manajer kurikulum. Jadi posisinya saat ini saya di startup begitu ya. Bersyukur mendapat posisi di bagian manajer gitu ya. Manajer ini salah satu posisi yang banyak diinginkan oleh karyawan di Indonesia berdasarkan sebuah survei begitu ya yang dilakukan ya. Dan menulis buku dan di luar jam kerja educational content creator, membuat konten. Nah, ini juga sudah tersertifikasi trainer Google ya. Nah, rekan-rekan ada tidak yang sudah tersertifikasi Google? Ini sertifikasi yang diakui secara internasional, begitu. Kalau ke trainer ini ada 2 tahap sebelumnya. Pertama level 1, kedua itu level 2, baru selanjutnya ke trainer. Kalau yang Glide ini adalah sertifikasi untuk pengembang aplikasi. Jadi saya suka mengembangkan aplikasi. Nah, ini sudah tersertifikasi, begitu ya. Nah, rekan-rekan di malam hari ini dari 1 sampai 10 ini di angka berapa kesiapannya? Boleh share di kolom komentar ya. 1 itu sangat tidak siap, 10 itu sangat siap. Kira-kira rekan-rekan di angka berapa? Oke. 1 itu sangat tidak siap, 10 sangat siap ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya lihat rata-rata 10 sama 9 ya, luar biasa. Terima kasih rekan-rekan ya. Ada yang sampai 100 ini. 8 karena sedang mobile. Oke. Ada juga yang 5, mungkin sedang tidak enak badan. Kadang juga ada yang sambil multitasking. Tidak apa-apa ya. Nah, rekan-rekan kita doakan di tempat kita masing-masing ya, agar webinar ini bisa memberikan ilmu. Karena kita semua ini pesertanya pendidik ya. Saat pendidik, karena pendidik ini bayangkan aja di ruang Zoom ini ada 100 ya. Mungkin 100 orang ini pegang 30 kali aja. 30.000 murid. Ya, jadi ini akan mempengaruhi sekitar puluhan ribu murid ya. Nah, oleh sebab itu krusial. Kita doakan sama-sama agar ilmu ini bisa diserap dengan baik dan ujungnya bisa bermanfaat. Tidak hanya bagi guru, itu pasti ya bagi guru, dan selanjutnya untuk murid. Oke, terima kasih. Ini Instagram saya. Bersyukur saat ini sudah 190.000 audiens ya. Nah, terima kasih untuk supportnya rekan-rekan. Seperti biasa ya, saya menyediakan e-wallet
Nah, e-wallet untuk 5 yang beruntung ya, masing-masing e-wallet 25.000 ya. Jadi nanti bisa foto, ini ada 70 slides. Bisa foto salah satu slide yang menarik bagi rekan-rekan ya. Eh, Unggah di story dengan tag saya @ryan.oktapratama dan istri saya Josephine Felani ya. By the way, istri saya juga content creator pendidikan juga ya. Nah, bisa di tag nanti 5 story yang beruntung, yang menarik ya akan mendapatkan reward gitu ya. Nah, selain itu rekan-rekan kita ini akan membahas 12. Nah, saya ulangin lagi 12. Ini cukup banyak ya. Ini materinya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kita bahas mau 1 jam setengah, luar biasa ya. Jadi saran saya rekan-rekan, sebelum saran ya, di tengah webinar ini mungkin kita akan lost gitu ya. Bisa juga hilang fokus. Sehingga saya merekomendasikan di tiap skill ya, catat minimal 1 kata kunci agar tidak kehilangan benang merahnya, begitu ya. Karena materi yang dibahas ini bisa materi untuk 1 tahun bahkan 2 tahun. Oke? Nah, sehingga bisa dicatat ya untuk 1 kata kunci di tiap skill agar tidak hilang benang merahnya. Nah, rekan-rekan, sebagai awal latar belakang ya. Saya membaca buku yang ditulis oleh Marzano, Rains, Warwick, dan Julia Sims yang berjudul Improving Teacher Development and Evaluation. Mereka mengutip dari beberapa penelitian, dikatakan bahwa di 5 tahun pertama, guru itu banyak belajar ya, sebab semuanya itu baru. Nah, tetapi ini masalahnya. Setelah 5 tahun pertama, cenderung stagnan. Kenapa? Karena lemahnya sistem pengembangan profesionalisme guru. Mereka tidak mengatakan bahwa itu salahnya guru, tetapi lebih ke salah sistem. Ya, jadi guru setelah 5 tahun itu membutuhkan sebuah sistem, tetapi sistem yang ada itu lemah. Artinya lemah, tidak bisa mengakomodir kebutuhan pengembangan profesionalisme guru setelah 5 tahun, begitu ya. Nah, sehingga memang solusinya nanti akan ke sistem, begitu ya. Ini bagannya, begitu ya. Ini yang disebut dengan performance plateau. Plateau itu artinya stagnan. Stagnannya kinerja, stagnannya performa, begitu ya. Kinerjanya itu stagnan, ya begitu saja, tidak bisa naik lagi. Kompetensinya tidak bisa naik lagi. Seiring waktu, nah ini bisa lihat 5 tahun pertama dia banyak meningkat, baik dari hal standarnya meningkat terus, bahkan hal-hal kompleksitas yang bisa dilakukan meningkat. Tetapi setelah 5 tahun stagnan, dia mencapai namanya performance plateau atau stagnansi performance. Nah, ini yang sebenarnya itu kita tidak mau, begitu ya. Nah, sehingga nanti kita perlu tahu dulu kompetensi kita atau performance kita bisa dilihat dari apa, dan nanti kita melihat bagaimana cara mengembangkannya, begitu. Nah, ini umum ya, kalau rekan-rekan pernah di pelatihan-pelatihan ini sering dibilang ya. Perkenalkan, saya Rian, pengalaman mengajar 9 tahun. Nah, jadi sebenarnya maksudnya 9 tahun ini 9 tahun pengalaman atau 1 tahun pengalaman yang diulang 9 kali. Ya, tentunya kita tidak mau begitu ya. Artinya harapannya selalu ada baru tiap tahun. Nah, sehingga rekan-rekan, saran saya adalah kita jangan terlalu membanggakan pengalaman. Memang itu salah satu yang bisa dibanggakan ya. Kita bersyukur kita sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tetapi itu tidak satu-satunya yang menunjukkan kompetensi kita ya. Oleh sebab itu, jika tidak rutin refleksi dan pengembangan diri. Nah, pengalaman guru itu bisa saja mungkin 10 tahun, tetapi keahliannya setara 5 tahun. Karena kita lihat tadi ya, setelah 5 tahun itu stagnan. Nah, kuncinya sebenarnya sistem. Nah, sistem ini rekan-rekan cukup rumit begitu ya. Makanya saya tidak lebih membahas ke sistemnya, karena pembahasan tentang sistem ini lebih cocok untuk materi kepala sekolah, pemimpin sekolah, begitu ya, wakil kepala sekolah gitu. Intinya sistem ini salah satunya adalah refleksi dengan pengembangan diri. Nah, idealnya di sebuah sekolah itu ada dimasukkan slot refleksi dan pengembangan diri, begitu ya.
Bersyukur saya di sekolah dulu, kepala sekolah saya itu menekankan refleksi itu penting. Sehingga beliau membuat sistem bagi kami untuk refleksi, dan beliau selalu mengatakan, ayo ini refleksi ya guru-guru, dan beliau juga menyarankan dalam satu hari agar kami guru-guru mengembangkan diri, begitu ya. Nah, memang tentunya tidak semua sekolah memiliki kepala sekolah yang seperti kepala sekolah saya dulu ya. Saya beruntung mendapatkan kepala sekolah seperti beliau. Oleh karena itu saya buatkan sebagai bonus ya bagi rekan-rekan, itu bonus saya kerjanya bisa setiap hari sampai 11 malam ya. Sampai jatuh sakit saya untuk rekan-rekan begitu ya. Karena mengejar target, semoga nanti sistemnya ini bisa membantu rekan-rekan untuk refleksi. Refleksi yang rutin setiap hari, tetapi tidak susah. Nah, karena tinggal klik dan ngetik. Nah, ngetiknya juga gampang. Oke. Nah, kenapa sih ini adalah kenapa menjadi guru itu ya sebuah pekerjaan yang mulia begitu ya. Karena anak-anak yang kita latih itu ya puluhan ratusan murid itu, mereka itu saat besar ya, ketika kita mengajarkannya benar, mereka akan terbiasa melakukan hal yang benar begitu ya. Nah, saat saya sekolah, saya itu tidak dilatih dengan benar. Saya itu banyak dilatih dengan benar itu saat kuliah, begitu ya. Nah, saat kuliah kami itu eh, harus tepat waktu, ya. Jadi terlambat itu bukan tepat waktu, ya. Tepat waktu itu terlambat. Misalkan kuliahnya jam jam 7 begitu. Kami harus datang maksimal jam 6.55. Jam 7 itu sudah terhitung telat. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah budaya. Nah, ini mempengaruhi saya sampai sekarang gitu ya. Sampai saya kerja itu mempengaruhi, saya takut kalau misalkan tidak tepat waktu gitu ya. Which is ini ketakutan yang positif gitu ya. Nah, jadi kita sebagai guru itu kemuliaannya adalah kita mengajarkan murid jalan yang benar. Sehingga saat mereka dewasa, mereka itu tidak melakukan yang salah, sama seperti budaya ya. Ini budaya itu ya, jika kita biarkan maka anak-anak berkata, oh ini benar. Oh saya itu tidak apa-apa ya kalau masuk sekolah itu masuk kelas tidak menyiapkan buku. Saat buku guru datang, Pak Guru datang, saya tidak siapkan. Oh itu tidak apa-apa. Nah itu budaya yang salah begitu ya. Nah kita guru itu selain ada untuk materi-materi, kita ada kesempatan untuk budaya yang hidup, yang menyentuh hidup mereka begitu ya. Nah itu ya kemuliaan seorang guru. Nah, kita akan lihat rekan-rekan, ini pasti sudah sering diketahui ya. Skill guru itu ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini kerangka yang diberikan oleh pemerintah kita, begitu ya. Pemerintah kita memberitahu ada 4 skill, sorry, ada 4 kompetensi pada ini ya. Tetapi saya menjabarkannya menjadi lebih spesifik lagi. Setiap kompetensi ini ada 3 skill. Kenapa saya menjabarkan ini? Agar lebih eksplisit, agar bisa lebih terlihat area-area mana saja yang kita bisa fokuskan, gitu ya. Kita akan lihat eh, penjabarannya satu persatu. Dimulai dari pedagogik. Nah, rekan-rekan ya, ini saya ada kasih meme nih di sini ya. eh di kelas itu kita menghandle banyak murid ya. Nah, ini sama seperti orang ini memegang banyak buah gitu ya. Kadang ada yang miss, jatuh gitu ya karena terlalu banyak. Nah, lingkungan pembelajaran ini kita bisa kelola semua murid begitu ya. Semuanya itu terhandle dengan baik. Nah, oleh sebab itu indikatornya untuk lingkungan pembelajaran ini, guru itu bisa menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman ya. Nah, aman dan nyaman ini caranya bagaimana begitu ya. Untuk untuk setiap skill ini penjabarannya bisa untuk 1 sampai 2 kali pelatihan. Bahkan bisa sampai 5 kali pelatihan. Oleh sebab itu saya memberikan yang luarnya dulu, yang luarnya aja ya, karena waktunya memang terbatas. Nah, contohnya rekan-rekan, eh, kita bisa memberikan suasana yang nyaman dan aman itu melalui yang namanya manajemen kelas atau pengelolaan kelas ya.
Pengelolaan kelas itu kita bisa menggunakan 4 strategi misalkan. Jangan hanya gunakan satu strategi. Satu strateginya adalah teriak terus ya. Nah, itu tidak efektif. Kita perlu kombinasikan dengan strategi lain gitu ya. Dan manajemen kelas itu tentang menyeimbangkan mengasihi dan ketegasan ya. Ada tegas tetapi tidak diktator. Oleh sebab itu ada seimbangkan dengan mengasihi. Nah, selain itu manajemen kelas itu tidak hanya bersifat transaksional. Kalau kamu bagus, ya kamu saya puji. Kalau kamu jelek, ya kamu saya marahi. Tetapi harapannya itu hingga transformasional. Transformasional itu adalah kedekatan relasi, begitu ya, dan mencerminkan teladan gitu. Dan manajemen kelas itu cepat tanggap, tindak lanjuti dalam maksimal 1 hari. Ada sebuah cerita di sebuah sekolah ya, karena gurunya itu tidak menindaklanjuti dalam 1 hari, akhirnya guru tersebut yang kesulitan. Jadi orang tuanya marah-marah, kenapa ini anak saya dipukul, ada di CCTV, tetapi saya tidak dilaporkan. Nah, jadinya kacau gitu ya. Jadi manajemen kelas itu termasuk sampai situ. Ketika murid itu ada perkelahian, apa yang harus kita lakukan? Itu kan termasuk di dalam aturan, prosedur, begitu ya. Nah, jadi perlu cepat tanggap. Ada juga penggunaan tentang alat alat pembelajaran. Bagaimana sih aturannya penggunaan gunting di kelas? Kapan boleh digunakan, kapan tidak boleh digunakan? Di suatu sekolah ada juga yang karena aturan dan prosedurnya tidak jelas menggunakan gunting, akhirnya telinga murid tersebut tergunting. Bayangkan ya, telinganya tergunting gitu. Ini anak kelas 1. Ini karena manajemen kelasnya tidak jalan. Jadi rasa aman sama nyaman itu tidak jalan. Atau mungkin saat muridnya sedang memasak, ada mungkin lagi event memasak gitu ya. Bagaimana cara megang wajan, aturan prosedurnya, sehingga tidak kena minyak goreng. Nah, itu pernah kejadian juga ya. Oke, jadi tidak hanya transaksional ya, jadi kita bisa transformasional ya. Jadi menjadi teladan ya, membagikan visi kepada murid, memotivasi gitu ya, menstimulasi kreativitas dan peduli dengan kebutuhan murid. Nah, kira-kira kenapa kita sampai detail mikirnya sampai segitu agar transformasional tadi ya. Kita peduli dengan kebutuhan murid, keselamatan mereka, keamanan mereka, begitu. Contohnya lagi, tadi saya sebutkan aturan dan prosedur ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu istilah ini lebih spesifik, bukan aturan dan prosedur, tetapi em, kesepakatan kelas dan juga restitusi ya. Nah, kesepakatan kelas itu sama dengan aturan dan prosedur gitu ya. Kesepakatan kelas itu bisa dispesifikkan lagi. Nah, kalau rekan-rekan bingung, saya harus membuat kesepakatan kelas seperti apa? Ini contohnya, bisa buat dalam 6 situasi. Secara umum, apa yang diharapkan? Saat mengawali hari seperti apa? Saat sedang transisi atau pergantian pembelajaran bagaimana? Saat menggunakan alat dan bahan kesepakatannya seperti apa? Saat kerja kelompok seperti apa? Dan saat aktivitas mandiri atau aktivitas di tempat duduk itu seperti apa? Nah, jadi kita perlu memikirkan sedetail ini, begitu ya. Jika tidak detail, maka pasti kita yang akan kesulitan, kita yang akan teriak-teriak. Nah, di tahun pertama saya mengajar, saya banyak teriak-teriak. Tetapi saat tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, saya gunakan aturan dan prosedur, saya tidak pernah lagi teriak-teriak. Saya tidak pernah habis suara, karena semuanya menggunakan aturannya jelas, prosedurnya jelas, kesepakatannya jelas. Gitu ya. Kemudian, itu tadi skill pertama, ya, lingkungan pembelajaran, membangun lingkungan pembelajaran aman dan nyaman. Kedua itu penggunaan teknologi. Walaupun sekarang itu ada AI, ya, teknologinya maju banget, tetap itu masih kurang sempurna. Ini ada meme ya, katanya AI itu akan membuat pekerjaan seorang desainer itu akan musnah. Tetapi ini kalau rekan-rekan dapat maksud meme-nya ya, AI-nya menerima pekerjaannya, jarinya jarinya nggak sempurna, terus tangannya bengkok gitu.
Artinya ini adalah tetap AI itu akan kalah sama manusia gitu ya. Nah, artinya apa? Teknologi itu yang lebih penting itu adalah penggunanya, yaitu kita sebagai guru. Nah, teknologi ini gunanya apa ya? Teknologi ini memungkinkan lingkungan pembelajaran yang inovatif. Ya, memang kita bisa inovasi tanpa teknologi, tetapi dengan teknologi itu inovasinya lebih mudah sama lebih banyak luas, gitu ya. Contohnya simple deh. Kalau tanpa teknologi, rekan-rekan mengundang guru tamu itu harus ke kelas. Dulu saya pernah pembicaranya dari Malaysia, dari saat saya belajar ASEAN ya, pembicaranya dari Malaysia, dari Singapura, dari sama dari Kamboja. Nah, itu gimana caranya mendatangkan mereka tanpa teknologi? Tanpa teknologi kan harus ke kelas, harus bayar tiket pesawatnya. Ini tidak perlu pakai Zoom meeting aja. Nah, jadi inovasinya lebih mudah gitu ya. Dan agar mereka itu bisa menghadapi tuntutan era digital. Nah, ini juga pernah saya bahas ya, kalau teknologi itu sebenarnya rekan-rekan bisa lihat dari 4 jenis ini ya, ada inquiry, komunikasi, konstruksi, dan ekspresi. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Misalkan untuk inquiry ini ya, ada aplikasinya, ada GeoGebra, Pad, Mentimeter, Mindmap. Komunikasi ini yang agak umum ya, ada Padlet, Google Sites, Loom, Notion. Untuk konstruksi, ada Wordwall, Canva, Quizzes, Crossword Labs, ini yang untuk studi kasus, desain, quiz digital, dan puzzle. Untuk ekspresi, ini untuk mengejawantahkan pengetahuan, yaitu video animasi, drawing, musik, tabel, ada Powtoon, FL Studio, Sketchbook, Visual Paradigm, bahkan Canva juga bisa ya untuk ekspresi gitu ya. Nah, tadi itu jadi kita bisa lihat saat memikirkan aplikasi ya, penggunaan teknologi. Ini bisa aplikasi digital, atau teknologi yang fisik gitu ya. Kita bisa pikirkan apakah dia ini untuk inquiry, komunikasi, konstruksi, atau ekspresi. Inquiry itu untuk mendorong curiosity, membangun curiosity itu rasa ingin tahu gitu ya. Membangun interest, ketertarikan gitu ya. Nah, memfasilitasi komunikasi ya, seperti lewat WhatsApp, Telegram, atau aplikasi lain. Ada juga konstruksi ya, membangun pemahaman setelah diberikan materi langsung diberikan tes gitu ya. Ekspresi mengejawantahkan pengetahuan. Dari mana kita tahu bahwa murid itu paham? Coba kita lihat dia bisa tidak membuat suatu karya berdasarkan apa yang dia pahami. Nah, ini mengejawantahkan itu artinya membuat pengetahuan yang abstrak menjadi konkret gitu, nyata gitu ya. Oke, nah itu tadi skill yang kedua ya, penggunaan teknologi ya. Yang ketiga itu assessment dan evaluasi. Nah, guru yang kompeten itu menguasai tentang assessment dan evaluasi. Nah, sekarang ini di era kurikulum merdeka ya terdapat apa ya namanya? Terdapat sebuah pergeseran. Dulu sebelum kurikulum merdeka banyak assessment itu tradisional atau non autentik ya. Sekarang itu pemerintah mengharapkan kalau rekan-rekan baca di buku pemerintah ya tentang pembelajaran di kurikulum merdeka itu diharapkan tidak hanya yang tradisional atau non autentik tapi ada juga yang autentik ya. Oke, nah jadi tidak hanya merancang, melaksanakan hingga mengevaluasinya ya. Berorientasi pada peserta didik. Nah, agar asesmennya ini bersifat itu holistik ya. Holistik itu tidak hanya menyasar ke satu hal, tapi harapannya bisa asesmen tersebut itu mencakup semua domain dari murid. Holistik, segala sisi itu kena, ibaratnya gitu ya. Nah, ada ini sebuah meme yang terkenal ya, sebuah ilustrasi yang terkenal ya. Dikatakan oleh panitia atau hakim di sini, dikatakan, for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Jadi di sini ada burung, ada monyet, penguin, gajah, ikan, lumba-lumba, macan atau anjing gitu ya. Ujiannya sama ini. Kalau mereka mau lulus, mereka harus panjat pohonnya. Ya kalau manjat pohon, apa namanya ikan disuruh manjat pohon gimana gitu ya? Nggak bisa gitu ya.
Nah, sama seperti gajah manjat pohon nggak bisa. Paling yang cuman bisa manjat pohon ya cuman yang monyet ini gitu ya. Nah, tapi ini yang terjadi di pendidikan kita ya. Semua murid dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, diharapkan unggul di satu bidang yang sama gitu ya. Sehingga Albert Einstein ya, itu pernah mengatakan ya, sebenarnya semua orang tuh genius loh. Everybody is a genius. Tetapi, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid gitu ya. Jadi kalau misalkan ikan tuh dipaksa untuk eh, ikan itu dihakimi, ikan itu dinilai dari kemampuannya itu memanjat pohon, ya selamanya ikan itu percaya kalau dia itu bodoh, ya nggak bisa manjat apa pohon, ya dia bodoh gitu. Seumur hidup dia percaya dia bodoh. Nah itu yang dikatakan oleh Albert Einstein. Hubungannya apa sih? Itulah kecenderungan dari asesmen non autentik ya, yang tradisional. Nah, asesmen yang modern, yang autentik itu lebih mengakomodir berbagai minat murid gitu ya. Tidak hanya yang suka hitung, tapi ada juga yang suka bergerak, ada juga yang suka komputer, ada juga yang suka seni. Nah, itu semua digabung jadi satu. Nah, itu asesmen autentik tuh. Yang modern tuh seperti itu ya. Nah, kalau rekan-rekan masih bingung ya, gimana sih varian non-autentik tuh, yang autentik tuh gimana ya? Nah, ini contohnya nih. By the way, sebelum saya lanjut, saya tidak mengatakan juga non-autentik itu jelek ya, karena non-autentik itu juga sering digunakan juga ya, untuk misalkan asesmen nasional, terus untuk tes TOEFL ya, tes kepribadian. Non-autentik ini sifatnya lebih ke em, menilai ke hal yang sangat spesifik. Nah, kenapa ini tidak terlalu efektif ke murid ya? Karena murid itu kan banyak domainnya, begitu ya. Kecuali kalau kita mau assess mereka punya hal yang spesifik, itu bisa pakai not authentic. Contohnya kayak tes TOEFL kan, tes tes IELTS, nah itu kan spesifik tuh, gitu. Nah, non authentic ini contohnya misalkan benar atau salah. Jadi tidak hanya pilihan ganda nih, ada true or false ya, ada mengurutkan. Ah, ini sorry bahasa Inggrisnya salah nih. Mengurutkan itu bukan ordering ya, tapi sorting. Kemudian isi bagian kosong, fill in the blank. Ini umum ya. Mencocokkan, matching. Oke. Pilihan ganda multiple choice, ada juga pilihan ganda kompleks. Ini kompleks multiple choice. Artinya pilih apa jawabannya bisa jadi tidak hanya satu yang benar, bisa jadi dua yang benar, tiga yang benar, atau semuanya salah, semuanya benar. Nah, ini pilihan ganda kompleks. Atau jawaban singkat panjang. Nah, untuk autentik itu pengerjaan proyek, pembuatan produk, pertunjukan, portofolio, problem solving. Perbedaannya apa sih singkatnya gitu ya? Perbedaannya itu begini. Kalau non autentik itu biasanya jawabannya itu fix gitu. Jadi walaupun jawabannya lebih dari satu, tapi sudah dipetakan. Ini jawabannya mesti tiga nih. Ini jawabannya mestinya satu nih. Nah, kalau otentik, dia tuh tidak. Coba kalau kita buat produk gitu ya, yang kita sediakan kan hanya kriteria. Buatkan sebuah musik. Nah, pasti beda-beda hasilnya. Ada yang mulai dari mayor, ada yang mulai dari minor, ada yang mulai dari apa? Nggak tahu deh, gitu ya. Ada yang mulai dari gitar, ada yang mulai dengan musik apa drum, beda-beda kan? Nah, jadi tapi instruksinya sama, buat musik, buat lagu gitu ya. Nah, itu maksud saya. Autentik itu kita hanya sediakan kriteria, tapi hasilnya itu tidak fix. Kemungkinannya itu unlimited, endless gitu ya, limitless gitu. Ini yang kita sering pakai di dunia nyata tuh autentik sebenarnya. Ada masalah satu nih, tapi banyak solusinya, gitu kan? Sering kan? Nah, makanya ini lebih relevan ke dunia modern sebenarnya. Nah, kalau rekan-rekan pelajarin tuh di Google banyak ya. Ini contohnya nih, misalkan kenapa harus autentik, terus bagaimana caranya melibatkannya, terus karakteristiknya higher order thinking skill bisa diterapkan. Nah, yang nomor 5, sehingga
kan tadi saya bilang untuk yang autentik ini butuh berinya kriteria. Kriteria itulah yang kita sebut dengan rubrik. Nah, rubrik ini juga banyak rekan-rekan. Ada rubrik analitis, rubrik holistis, rubrik checklist, rubrik kontinum, banyak banget ya. Makanya tadi saya bilang untuk satu skill ini bisa dibahas dalam 2 webinar, 3 pelatihan, bahkan sampai 5 pelatihan tuh bisa. At least kita kenal ya secara umum. Nah, ini yang menarik nih, kedewasaan pribadi gitu ya. Jadi tidak hanya kemampuan yang mengajar di kelas gitu ya, tapi ini secara karakter internal kita itu juga termasuk kompetensi ya. Justru ini yang penting. Nih, misalkan ya ada berita di baru banget nih, September lalu ya, September 2023, oknum guru di Makassar diduga aniaya siswa. Nah, menganiaya ini kan ada juga yang memerkosa. Kalau kepala sekolah itu ada yang korupsi, disuap, gitu ya, kasar. Nah, ini kan tidak menunjukkan kedewasaan pribadi, begitu ya. Nah, apakah kita sebagai guru itu bisa memberikan teladan, ya, integritas, perkataan, tindakan, keputusan, itu semuanya itu sejalan. Nah, ini memang manusia itu secara umum itu kesulitan. Kadang ngomongnya A, ngelakukannya B. Benar ya? Tahu harus rajin, tetapi Netflix lebih seru. Gitu ya kira-kira ya. Atau tahu kita harus sabar ke murid. Aduh, tapi Marian, kesabaran saya sudah habis gitu ya. Nah, itu sebabnya saya tuh selalu menjunjung kalau guru itu perlu kesabaran ya. Karena saya itu sebagai guru dulu sering habis kesabaran saya. Tetapi ya itu tadi ya, kita bilang anak-anak sabar, tapi kita juga harus menunjukkan sabar. Ini yang namanya konsep di bahasa Inggris itu lead by example. Kita itu memimpin, tetapi dengan memberikan contoh, bukan kayak bos. Kan kita bisa tuh lead-nya sebagai bos ya. Anak-anak lakukan A, B, C, D, E, ikuti ini, ikuti itu, harus ini, harus itu. Nah, itu namanya lead by authority, memimpin dengan otoritas. Tetapi yang lebih efektif itu memimpin dengan example ya, teladan. Ing ngarso sung tulodo ya. Saya nggak bisa bahasa Jawa, mungkin kira-kira begitu ya. Ing ngarsa sung tulada, di depan memberi teladan. Nah, susahnya jadi pemimpin, susahnya di depan itu adalah memberi teladan ya. Kita lihat dari banyak pemimpin itu sangat sedikit yang bisa dijadikan teladan ya. Gitu. Nah, contohnya nih, contoh simple deh. Ini simple banget nih. Ya, bukan simple juga ya. Ini sering kita temui ya. Pelajar Pancasila. Anak-anak, kalian harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tetapi pertanyaannya kita beriman nggak? Ya. Misalkan beribadah. Apakah kita meminta murid beribadah? Jangan lupa kita sendiri tidak beribadah gitu ya. Kita minta anak-anak kreatif ya kamu ya. Kalau nggak kreatif awas loh. Tapi kitanya tidak kreatif kan rasanya tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai dengan teladannya gitu kan. Nah, oleh sebab itu murid kita itu ekspektasinya profil pelajar Pancasila nih. Tetapi kita bisa tidak mencapai ini. Kita bisa tidak bergotong royong. Kita bisa tidak berkebinekaan global. Mandiri nih. Bernalar kritis. Waduh, ya pusing deh gitu ya jadi guru. Jadi ini yang dipaksa bukan dipaksa diharapkan dari murid, itu harapannya ada juga di kita, gitu ya. Contohnya lagi nih, IQ, EQ, SQ ya. Secara IQ kita itu bisa berpikir, tetapi emosionalnya juga bisa dijaga ya, mengelola emosi. Kalau kalau emosi ngomongnya tidak ke sana kemari gitu. SQ spiritual, kita itu bisa memecahkan persoalan makna dan nilai. Ya, misalkan nih, ini bisa dilihat ya, belajar keterampilan baru, bertanya. Nah, ini bertanya ini kita minta murid untuk pinter
Itu biasanya lewat bertanya, tapi kita ada nggak habit untuk bertanya gitu ya. EQ, mengubah kebiasaan, mengenal, menuliskan perasaan ya. Nah, apalagi cowok-cowok nih kadang ya, kita tuh sering dipaksa untuk menyembunyikan perasaan gitu ya. Oh, ini mengenal dan menuliskan perasaan, berelasi positif dengan orang lain. Nah, SQ nih, membaca dan merenungkan kitab suci. Wah, mempraktikkan nilai yang dianut, menjadi sukarelawan, volunteer. Nah, ini diadaptasi dari jurnal ya. Nah, apakah murid-murid kita bisa melihat nih IQ kita, EQ kita, SQ kita gitu ya. Nah, skill yang keempat tadi itu adalah kedewasaan ya. Yang kelima ini adalah kebiasaan refleksi ya. Nah, Socrates itu ribuan tahun lalu mengatakannya, the unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diperiksa, unexamined, tidak diperiksa itu tidak layak dihidupi. Socrates artinya adalah sebagai manusia yang bermartabat, kita itu perlu terus untuk memeriksa diri kita, berefleksi gitu ya. Nah, nomor 5 ini kebiasaan refleksi ya. Ada proses refleksi dan pengembangan diri untuk apa? Pertumbuhan pribadi. Jadi sebenarnya di sekolah itu it's not all about students growth. Tidak selalu tentang pertumbuhan em, murid ya, walaupun harapannya semua ke sana. Nah, ini khususnya bagi kepala sekolah harusnya ya. Nah, kepala sekolah itu memang paling utamanya memikirkan pertumbuhan pribadi guru ya. Karena inilah yang bersentuhan langsung dengan murid gitu ya. Yang dapat memberikan dampak positif. Nah, supaya sebenarnya peserta didiknya bisa merasakan hal positif ya mau tidak mau dari gurunya gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama ya kutipannya dari John Dewey. John Dewey ini adalah bapak pendidikan experientialisme modern ya. We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience ya. Kita tuh sebenarnya kalau dari pengalaman tuh cuma setengah belajarnya. Akan lebih komplit kalau kita tuh refleksi gitu ya. Misalkan ini ada kesalahan nih. Kalau kita ada kesalahan, kita pikirkan kenapa ya itu salah ya gitu. Atau ada selebrasi nih, kita bisa pikirkan ya apa ya yang berkontribusi kontribusi besar terhadap pencapaian tersebut. Nah, itu saat kita berpikir itu pembelajarannya jadi komplit tuh. Nah, makanya pekerjaan paling susah itu berpikir, rekan-rekan. Dulu tuh saya nggak apa sih maksudnya masa sih pekerjaan terberat itu berpikir. Semakin ke sini bener loh. Dulu tuh saya nggak ngerasa pekerjaan paling susah itu berpikir. Mungkin karena saya masih kuliah gitu ya. Berpikirnya masih cetek lah kalau kuliah menurut saya ya. Tapi kalau sudah urusan pekerjaan ini kita harus mikir ya. Contoh simple deh. Balas email orang tua. Pusing kan? Harus rapi, apalagi dia marah-marah, gimana supaya bisa sopan, tetapi dia juga ngerti kesalahannya apa gitu kan. Itu kan berpikirnya keras gitu ya. Terus juga ada rekan kerja yang mohon maaf nih ya, yang agak agak jadul gitu ya. Kita mau bertumbuh modern tapi diomongin gitu. Gimana coba caranya ya? Apakah harus ngikutin dia kembali ke zaman dulu gitu ya atau kita hajar tabrak aja gitu kan. Nah, itu berpikir kan harus berpikir, belum lagi kalau misalkan pekerjaan-pekerjaan lain lah ibaratnya. Nah, jadi berpikir gitu ya, kebiasaan refleksi. Nah, dan selain refleksi itu pengembangan diri ya. Nah, saya waktu tahun pertama jadi guru saya itu buku rebutan buku sama kepala sekolah. Jadi kerjaan saya dulu ngelihat perpustakaan, saya ngelihat ada nggak ya buku yang saya bisa baca. Wah, ini bagus nih kayaknya Rethinking Leadership. Wah, keren nih kalau saya bisa baca buku ini nih tentang leadership. Ternyata besoknya saya ditanya kepala sekolah, Parian, Parian masih pinjam buku ini?
Oh iya Bu, kenapa Bu? Oh, apakah sudah selesai? Saya mau baca juga. Saya rebutan sama kepala sekolah gitu ya. Nah, ini tentang kepemimpinan ya. Saya masih ingat tuh pembelajaran yang saya dapat dari buku itu ini nih. School is not an organization that is governed by hierarchy, but school is a learning community that is governed by shared value. Jadi, bagaimana sekolah itu bisa berkembang ya? Itu sebenarnya bukan fokus kepada hierarki gitu ya, tetapi fokus kepada value. Karena school itu di sini ini presuposisinya mengatakan sekolah itu bukan organisasi, tetapi komunitas pembelajar. Nah, jadi ide itu kan dibangun dari presuposisi ya. Nah, orang bisa setuju, bisa enggak. Tapi presuposisinya apa gitu kan. Nah, dari sini saya ngerti, oh di sekolah itu yang penting kita belajar, selalu belajar, dan kita memiliki value gitu ya. Nah, selain buku ini, saya juga banyak belajar dari buku Marzano sebenarnya ya, What Works in Schools. Di sini saya belajar tentang kompetensi-kompetensi guru dan secara riset itu bagaimana. Ini salah satu buku yang saya rekomendasikan juga kalau rekan-rekan mau melihat secara garis besar ya kompetensi dari skala dunia. Kok ini banyak hasil-hasil riset dunia. Nah, jadi selain refleksi, kita baca buku gitu ya. Ya, baca buku, ikut seminar gitu ya, mengembangkan diri yang related sama school ya, gitu. Nah, ini rekan-rekan aplikasi untuk refleksi ya. Di sini ada data diri, penetapan tujuan, sama refleksi harian gitu ya. Jadi rekan-rekan dipilih nih, misalkan pedagogik mau ngembangin apa sih, kepribadian mau ngembangin apa, sosial ngembangin apa, sama profesional. Dan setiap hari itu dihitung. Oh, hari ini saya sudah refleksi 6 kali. Nah, ini saya sudah refleksi 6 kali. Dari 6 kali ini yang sering saya refleksikan, 3 kalinya tentang lingkungan pembelajaran, 1 kali profesional, 1 kalinya keterlibatan dalam kombel, 1 kalinya tentang kepedulian pada masalah murid. Nah, sehingga ini lebih menarik ya. Dan kita bisa melihat secara big picture. Hati kita tuh berada di mana sih? Nah, hati kita di mana, disitulah kelebihan kita. Kalau kita pikirin terus kan berarti kan itu kita sangat care di situ ya. Gitu. Sama seperti dulu saya paling takut ngajar kelas 1, tapi di situ yang saya paling persiapan gitu ya. Nah, ini bonus buat rekan-rekan 30 hari ya. Semoga nanti bermanfaat. Nah, selanjutnya kepedulian pada masalah murid. Nah, guru itu disebut in loco parentis ya. In loco parentis ini, parent itu kan orang tua. Orang tua yang ada di sekolah ya. In loco parentis gitu ya. Nah, sebagai guru di saat sekolah kita itu juga merangkap jadi orang tua mereka, jadi dokter, jadi polisi gitu ya. Kalau saat mereka kecelakaan, kita harus ngapain? Ke suster dulu kah? Atau ke P3K dulu kah? Atau apa dulu kah? Keamanan. Aturannya, prosedurnya gimana? Kalau ada kecurian di kelas gimana gitu? Kalau ada gempa gimana gitu ya? Nah, guru menunjukkan perhatian terhadap setiap aspek kehidupan dan kebutuhan muridnya, peserta didik. Nah, contohnya ini bagaimana mengembangkannya. Yang saya pernah gunakan itu ada dua ya, prayer time sama sharing time. Prayer time ini murid menuliskan pokok doa. Nah, kemudian murid mendoakan, jadi menuliskan pokok doanya secara terbuka aja gitu ya, karena ini secara prayer komunal. Dan mereka bisa pilih nih, anak-anak silahkan pilih satu teman untuk didoakan. Atau anak-anak doakan teman yang di sebelah kanannya. Gitu. Nah ini diadakan 1 minggu sekali, 15 sampai 30 menit. Selain berdoa sama-sama, jadi asik banget ya kalau di sekolah bisa bukan berdoa untuk makan, bukan berdoa untuk belajar, tapi ini berdoa untuk orang di sebelahnya. Itu kan dan tahu apa yang didoakan tuh beda-beda semua gitu ya. Nah, ini 1 minggu sekali gitu ya. Ada juga sharing time, murid itu saling berbagi sukacita nih. Oke, anak-anak bagikan dalam minggu ini kalian apa sih sukacitanya, kesedihannya apa gitu ya. Oh, Bapak, saya punya anjing mati, saya punya kucing. Gitu-gitu biasanya mereka cerita.
Atau Bapak saya naik motor ini, mobil itu. Kadang mereka cerita gitu ya. Nah, jadi kita tahu, oh ini orangnya nih yang mereka. Jadi kita tahu nih kalau mau bangun relasi ke mereka tuh bahas tentang apa gitu ya. Mereka juga saling memberikan komentar ya kepada apa. Jadi selain sukacita dan kesedihan, nah, temannya juga bisa kasih komentar gitu ya. Kalau kesedihan, oh iya semoga cepat ini ya gitu. Atau yang habis meninggal kan turut berduka cita gitu. Kalau sukacita juga kasih komentar, wah selamat ya gitu. Selain itu, rekan-rekan bisa juga pakai agenda ya. Nah, ini daily agenda ya. Nah, ini murid atau guru ya untuk kelas kecil itu guru yang nulis, kalau kelas besar itu murid yang nulis. Mereka menulis hal-hal yang perlu di follow up untuk atau PR kemudian hari. Misalkan hari ini hari Senin, besok hari Selasa ada kumpul PR ini atau Selasa besok bawa ini, bawa itu gitu ya. Kemudian ada juga komentar khusus tentang perilaku positif atau negatif. Nah, ini supaya kita bisa mengembangkan murid dengan maksimal. Misalkan ibu kepada orang tua ya, misalkan mom gitu ya. Kalau kepada orang tua kan misalnya pakai mom gitu ya, mom atau bapak ibu orang tua gitu ya. Misalkan anaknya hari ini Budi ya. Budi hari ini berani berbicara di depan umum. Nah, bisa berikan apresiasi dan terus beri semangat ya, gitu. Atau Budi hari ini berkelahi dengan Andi. Nah, bisa ditanyakan dan juga diarahkan ya, agar kedepannya bisa lebih self control itu mengendalikan diri gitu ya. Nah, jadi kalau kita sendiri capek rekan-rekan ya, kita perlu bantuan orang tua. Walaupun sebenarnya ada juga orang tua yang tidak kurang bisa diajak kerjasama, tetapi tidak apa-apa. Yang penting kita tetap berusaha gitu ya. Nah, jadi enak nih jalannya bareng-bareng nih. Kalau kita yang jalan sendiri pincang, tapi kalau kita jalan berdua sama orang tua, nah ini lebih mantep jalannya ya. Nah, ini bisa pakai agenda nih, gitu ya. Kalau agendanya nggak ada, rekan-rekan bisa pakai digital. Saya dulu pernah buat daily agenda pakai digital. Seru ya. Nah, kolaborasi rekan sejawat. Nah, ini kita bisa juga untuk kolaborasi sama guru-guru lain. Nah, itu skill juga. Ini ada meme nih, collaboration ya. Kadang kalau kolaborasi itu ada yang kasih idenya jelek, ada yang bercanda aja kerjaannya, ada juga yang akhirnya dia sendiri yang ngerjain semua, ada juga yang nggak kerja apa-apa tapi klaim kerjaan dia gitu ya. Ya, memang tantangan apa namanya kolaborasi itu macem-macem ya. Nah, tetapi berkolaborasi ini eh, mencapai tujuan bersama dalam tujuannya apa? Untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ada kutipan gitu ya dari Helen Keller ya. Alone we can do so little, together we can do so much. Jika ingin cepat pergi sendiri, jika ingin jauh pergi bersama. Nah, kalau kita ini terbiasa berkolaborasi ya, nah kan maka kita bisa mencapai hal-hal besar. Pikirkan analoginya seperti ini. Untuk membuat sebuah aplikasi ya, ini saya kasih ilustrasi HP. Untuk membuat aplikasi itu kita butuh tim. Ada tim namanya UI UX, front end developer, back end developer, quality assurance, project manager, terus juga nanti ada untuk marketingnya, ada juga untuk koordinatornya, ada juga yang untuk ngisi bug atau tes bugnya, banyak ya. Nah, jadi untuk membuat suatu aplikasi yang bagus itu perlu kerja sama tim. Nah, kalau dikerjain sendiri, rempong juga ya. Front end, kita harus coding front end, coding back end, harus ngerti UI UX design, kita harus yang tes bugnya. Waduh, pusing deh. Nah, tapi kalau kita bisa kerjainnya bareng-bareng, nah itu bisa bagus. Nah, sama seperti kita, kalau misalkan kita bisa kolaborasi di sekolah, itu kita bisa mencapai hal-hal besar, kita bisa memberikan kualitas yang lebih maksimal. Tentu ada tantangan, tapi jika tantangan ini bisa ditangani, maka kita akan bisa mencapai hal-hal besar. Itu ilustrasinya seperti membuat aplikasi ya. Nah, kolaborasi ini rekan-rekan termasuk juga skill abad 21.
Artinya adalah kalau rekan-rekan di sebuah melamar pun di pekerjaan lain, banyak yang pemberi kerja ya itu mengharapkan skill-skill ini, skill komunikasi, critical thinking, collaboration, creativity. Ada yang menarik ya, di survei skill apa sih yang paling diharapkan pemberi kerja, employer ya, dari pekerja itu apa sih? Ternyata tuh saya mikirnya, oh ini pasti yang nomor satu nih skill apa ya, kayak coding segala macem yang tinggi-tinggi gitulah, machine learning, artificial intelligence, macem-macem lah. Ternyata yang paling tinggi itu rekan-rekan adalah communication. Wow ya, komunikasi loh. Komunikasi ini kita lakukan sehari-hari, tetapi kita ya karena sudah kita lakukan sehari-hari, ya anggap aja udah bagus lah saya komunikasinya gitu kan. Padahal banyak ruang yang bisa diperbaiki. Dan termasuk juga kolaborasi ya. Apalagi kita produk zaman dulu nih. Produk zaman dulu tuh produk UN, di mana kita harus kerjanya mandiri ya. Nggak bisa ngerjain UN-nya kolaborasi gitu ya. Zaman sekarang udah beda nih. Banyak proyek harus kolaborasi ya. Oke. Nah, dulu saya juga di sekolah, kami mengadakan yang namanya transdisiplin. Nah, ini mungkin konsep baru bagi sebagian orang, karena transdisiplin ini adalah konsep yang umum digunakan di kurikulum internasional, tetapi di kurikulum kita jarang ya. Dulu sempat sih di tematik ya, di K13, tetapi implementasinya masih tidak menyentuh konsep yang sebenarnya. Nah, transdisiplin ini sederhananya adalah pembelajaran berdasarkan tema. Makanya dulu ada tematik ya. Nah, di dalam tema itu satu sumatif akan ada gabungan beragam beragam subjek. Di situ ada ada IPA, di situ ada bahasa, di situ ada IT, ada seni, macam-macam deh gitu. Nah, ini juga perlu kolaborasi nih. Nah, ya. Ini yang pernah juga kami lakukan dulu. Selain itu ada juga PLC ya, Professional Learning Community untuk bisa kolaborasi. Nah, misalkan contohnya itu para guru dalam jenjang yang sama berkumpul tiap bulan. Ini saya bilang tadi ya. Misalkan nih agenda pertama kita kumpul ya, guru kelas 6 semua ya. Oke, kita berbagi praktik baik. Nah, ini bisa diinisiasi nih. Misalkan tidak hanya di sekolah A, tetapi sekolah A, sekolah B, sekolah C gitu ya. Carilah gitu ya di sekitar, melewat apa ya, grup WhatsApp kah atau minta dengan kepala sekolah gitu ya. Dulu sih kami diatur ya oleh para pemimpin kami, mereka aturkan untuk bisa kolaborasi dengan sekolah lain gitu. Jadi kami tinggal jalanin. Agenda kedua itu selain berbagi praktik baik, agenda kedua itu bisa ini bagi-bagi tugas gitu. Oke, A dan B, si A dan si B gitu ya, bertanggung jawab mengerjakan modul ajar bab satu. Si C dan si D bertanggung jawab untuk modul ajar bab 2 dan seterusnya gitu ya. Tapi ini nih standarnya ya. Misalkan standarnya asesmennya autentik, terus minimal 10 LKPD begitu ya. Nah, sehingga jelas nih, jangan nanti wah, saya sih nggak mau ya kerja kelompok bagi-bagi hasilnya jelek gitu ya. Ya kalau tidak mau karena hasilnya jelek ya berarti dikomunikasikan dong, bukan harus putus kerjasama. Nah itu ya kadang ya kalau kita tuh kolaborasinya nggak bagus, kita mau putus aja, udah nggak mau lagi. Tapi kan yang harus itu kan harus dilakukan kan sebenarnya diperbaiki, dikomunikasikan gitu kan. Nggak enak ya jangan, nggak usah nggak enakan lagi gitu. Nanti nggak terbangun kolaborasi. Lalu keterlibatan orang tua dan wali, ini ada meme nih. The feeling you ketika you finish parent teacher conference. Parent teacher conference ini pertemuan dengan orang tua ya. Ya, saya dulu kalau ketemu orang tua gugup banget.
lewat itu, sudahlah, sudah siap libur gitu. Guru secara proaktif melibatkan pengetahuan, keahlian, dan perspektif orang tua wali dalam pengembangan pembelajaran, ya. Nah, contohnya misalkan PSTC, Parent Students Teacher Conference. Murid mempersiapkan portofolio belajar, guru mendampingi murid dalam belajar, mempresentasikan portofolio kepada orang tua, dan orang tua datang ke sekolah untuk menyimak presentasinya, gitu ya. Jadi saat bagi rapot bukan guru yang jelasin, tetapi murid yang jelasin. Ma, Pa, atau Pak, Bu, ini hasil pekerjaan, ini hasil belajar saya selama eh, 10 bulan ini gitu ya. Nah, jadi orang tuanya yang mendengarkan gitu. Lalu saat tiba gurunya, gurunya kasih ini rapotnya. Nah, lalu diskusi deh bertiga. Ada guru, orang tua, dan murid. Wah, seru deh melibatkan orang tua. Terus ada juga nih parents as guest teachers. Kita bisa juga mengundang orang tua sebagai guru tamu. Nah, contoh yang pernah saya lihat ya di kelas kecil, misalkan ada tentang cita-citaku. Nah, misalnya guru mengundang orang tua dari berbagai profesi. Jadi orang tua membagikan bagaimana profesi mereka sehari-hari. Mungkin ada yang sebagai petani, nelayan gitu ya. Mereka bagikan, oh menjadi petani itu pagi hari dimulai dengan ini, akhiri dengan ini, peralatan yang dibawa ini, itu gitu ya. Atau mungkin jadi nelayan, nah, gitu ya. Mungkin kalau di tempat-tempat yang di pedesaan. Kalau misalkan di perkotaan, misalkan ada yang jadi pilot, jadi pramugari, gitu ya. Nah, itu ceritakan bagaimana sehari-hari dokter, atau mungkin ada yang juga jadi guru gitu ya. Bisa gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau jadi guru sudah tahu juga ya muridnya bagaimana karena setiap hari udah ketemu jadi guru gitu ya. Oke, lalu keterlibatan dalam komunitas belajar. Nah, ini yang lagi ini juga ya lagi hype di Kurmer dari Balai Guru Penggerak juga tentang komunitas belajar atau Kombel. Nah, jadi Kombel ini kita lihat ada banyak pertukaran informasi nih. Jadi dari komunitas belajar ini kita cepet banget belajarnya gitu ya. Nah, nah ini kan tadi katanya komunitas nih, komunitas belajar. Pertanyaannya komunitas itu apa? Ya. Komunitas itu adalah sekelompok orang, a group of people yang setuju, who agree to grow together. Ini kutipan dari Simon Sinek. Jadi sekelompok orang ini harus setuju nih, ada komitmen, kesepakatan, kita mau bertumbuh bersama, gitu ya. Nah, contohnya kalau kita lihat di platform Merdeka Mengajar tuh ada banyak sih komunitasnya ya. Contohnya yang saya screenshot, ini random aja ya, acak. Contohnya ada komunitas di Sulawesi Selatan, namanya Rumah Belajar Tuan Guru, 64.000 pengikut. Grup komunikasinya ada Facebook, Telegram, sama WhatsApp. Atau ini juga yang dari pemerintah ya, komunitas belajar untuk mendukung kurikulum Merdeka. Komunitas belajar ini ada yang di dalam sekolah, ada juga yang antar sekolah, gitu ya. Nah, memang lebih mudah dimulai dulu aja dari di sekolah ya, gitu. Nanti kalau sudah siap bisa keluar, gitu ya. Selanjutnya adalah guru itu juga memiliki skill pengetahuan konten ya, guru kompeten. Nah, ini ada meme nih. Finally found the square root gitu ya. Ini maksudnya adalah pengetahuan yang relevan gitu ya. Bisa tidak kita mengajarkan kepada murid ke pengetahuan yang relevan gitu ya dan terorganisir. Nah, contohnya untuk mengajarkan pengetahuan yang mudah dimengerti ya. Nah, em, kita bisa menggunakan metode membandingkan, baik itu comparing, classifying, analogy ya. Pengetahuan itu lebih mudah dimengerti saat kita bisa membandingkannya.
Nih, contohnya membandingkan tuh bisa pakai metode diagram Venn ya. Perbedaannya apa, kesamaannya apa? Apa sih perbedaan ASEAN dengan Uni Eropa? Apa sih perbedaan negara ASEAN itu dengan negara Korea Selatan dan Utara? Nanti bisa dibahas ya. Apa perbedaan dan kesamaan negara Singapura sama Indonesia? Apa perbedaan dan kesamaan planet planet Mars dan planet Bumi? Nah, gitu ya. Apa perbedaan dan persamaan apa pecahan dan desimal atau dan persen? Apa perbedaan dan kesamaan dari eh, yang lain-lain lah ya. Nah, jadi kita ada konsep-konsepnya. Coba rekan-rekan ajarkan dengan metode perbandingan gitu ya. Sel dan senyawa, atom dan compound. Compound senyawa ya. Ya, gitu-gitu ya. Ada juga di classifying. Nah, makanya ini menarik ya kalau ada yang guru kimia ya tentang skala pH dari acid, asam sampai basa, acid sampai alkalin, 0 sampai 14. Nah, ini ada klasifikasinya. Bisa juga analogi, kita bisa nggak memberikan analogi gitu ya. Anak-anak, kalau kalian gitu ya, membayangkan kerjasama itu seperti sebuah orkestra, gitu ya ibaratnya. Dalam sebuah orkestra itu ada apa? Musik ritmis, musik melodis, nah, gitu-gitu lah ya. Sekarang bisa buat analogi pakai chat GPT. Ah, bisa digunakan chat GPT-nya. Buatkan analogi tentang desimal. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa ya. Selain itu juga pengetahuan konten ini kita bisa sebutkan mana sih pengetahuan yang deklaratif, mana pengetahuan yang prosedural, mana yang kondisional. Deklaratif itu yang what, prosedural itu yang how, conditional itu yang when dan why. Gitu ya, kita bisa klasifikasikan. Nah, kita bisa katakan ya ke murid. Selanjutnya yang ke-11 itu pemahaman tentang karakteristik murid. Nah, ini ada meme ya. Murid itu ada dua. Outstanding, ini maksudnya luar biasa, dan outstanding, berdiri di luar gitu ya. Oke, jadi ini maksudnya adalah kita bisa menciptakan pembelajaran yang inklusif ya. Baik untuk yang murid yang outstanding maupun yang berdiri di luar gitu ya. Sesuai dengan keberagaman peserta didik ya. Nah, ini kuncinya kita bisa melakukan diferensiasi ya. Nah, ini pembelajaran sesuai kemampuan dan apa yang disukai dan kebutuhan murid ya. Nah, ini em, jadi kita bisa melihat kebutuhan murid itu dari analisis profilnya. Itu tiga cara ya. Kesiapan belajar dan minat. Untuk yang profil belajar ini, menurut riset terbaru tidak ilmiah. Yang ini, misalkan gaya belajarnya visual, auditory, kinestetik itu nggak ilmiah, nggak saintifik. Karena lebih bagus semakin banyak visual, semakin banyak gaya belajarnya itu semakin bagus gitu loh. Jadi misalkan saat kita belajar, kalau ada visualnya, auditorinya, kinestetiknya, kalau tiga-tiganya ada tuh semakin bagus. Bukan berarti oh saya lebih 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 paham kalau visual doang. Nah, itu katanya menurut riset terbaru tidak saintifik. Nah, sehingga saya perlu tekankan nomor satu dan dua ya. Nah, kesiapan belajar ini bisa kita bagi kemampuan murid jadi low, medium, dan high. Yang kurang, yang medium, dan tinggi. Dan juga minat. Mereka minatnya apa? Olahraga kah, musik kah, membaca kah, menghitung kah, alam kah, olahraga, apapun itu ya. Nah, ini kita bisa berikan kuesioner minat. Untuk kesiapan belajar bisa pakai asesmen diagnostik yang kognitif ya. Untuk minat ini bisa berikan kuesioner minat gitu ya. Nah, yang terakhir, nah, skill ke-12 ini adalah penguasaan kurikulum. Guru memastikan kurikulum itu em,
tidak hanya sebagai pedoman, tetapi landasan, ya, mencapai pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, agar kurikulum itu benar-benar bisa membawa murid kita menuju 3H. Hand-nya bagus, heart-nya bagus, head-nya bagus. Apa yang dipikirkan bagus, apa yang dirasakan emosinya bagus, dan apa yang dikerjakan hand-nya bagus. Nah, kurikulum itu apa sih sebenarnya rekan-rekan ya? Nah, kurikulum itu ya memiliki titik awal, dilandasi titik awal. Kualitas pendidikan, kondisi geografis, skor literasi dan numerasi, budaya masyarakat. Contohnya kurikulum Merdeka itu salah satu yang menjadi titik awalnya itu adalah skor PISA, skor literasi numerasi yang rendah bertahun-tahun. Selain titik awal, ada juga titik tujuan. Kita ini di mana dan mau kemana, titik tujuan. Titik tujuan ini ada harapan dan cita-cita bangsa, dan sekarang baru dibuat profil pelajar Pancasila. Akhirnya sekian lama kita memiliki profil seorang pelajar yang mau kita tuju. Kalau dulu itu tidak ada tujuannya, ya. Abstrak banget keharapan dan cita-cita bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan seperti apa sih bangsa yang cerdas? Nah, ini profil pelajar Pancasila. Jadi ada titik tujuan. Nah, sehingga kurikulum itu relnya dari titik awal, titik tujuan. Dari yang titik awal ini hingga mencapai titik tujuan ini membutuhkan kurikulum. Nah, ini kita bisa lihat pendekatannya, asesmennya, metode atau strateginya, sumber belajarnya perlu disesuaikan. Nah, inilah kurikulum itu ya, untuk membantu pendidikan mencapai titik tujuan dari titik awal. Nah, sehingga rekan-rekan, jika pertanyaannya mengapa sih kurikulum Merdeka, kenapa harus berubah dari K13? Kenapa ada profil pelajar Pancasila? Kenapa ada P5? Kenapa sih sekarang harus asesmen autentik? Yaitu tadi untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia. Karena semuanya tadi kan ada di bagian kurikulum nih. Gitu ya. Jadi kita itu menguasai nggak kurikulum? Maksudnya itu adalah kita tahu nggak titik awalnya sebenarnya kenapa sih semua ini berubah tuh kenapa sih? Kondisi bangsa kita tuh ada apa sih sebenarnya? Masalahnya utamanya apa sih sebenarnya? Tidak hanya di tempat kita ya, tetapi secara nasional gitu loh. Kemudian pemerintah ini kita maunya kemana ya? Gitu loh. Beberapa tahun mendatang tuh kemana? Nah ini kita menguasai gitu loh. Sehingga kita mengerti kenapa harus ada profil pelajar Pancasila, kenapa harus ada P5, asesmen autentik, dan lain-lain perintilannya banyak gitu ya. Untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia. Oke, rekan-rekan, ingatlah tujuan awal tadi. Kita mulia guru karena membantu murid memiliki kehidupan yang lebih baik, begitu ya. Pahalanya besar, gitu ya. Jika bayangkan kalau mereka nanti berbuat kejahatan ya, mereka langsung berhenti. Oh ya, dulu diajarin guru tidak boleh begini, atau melalui kebiasaan. Wah, saya sudah biasa sih dididik tepat waktu dari dulu, gitu ya. Itu selesai. Untuk proses fasilitas apa premium maksimal H+2 rekan-rekan ya, karena apa ekspor dari Zoom ke laptop, uploadnya mengirimkan email, besok adalah Minggu ya, notifikasi akan dikirimkan via email dan grup WhatsApp. Jadi maksimal hari Senin rekan-rekan ya, saya usahakan secepatnya maksimal hari Senin gitu. Nah, ini untuk ada juga ya, untuk kalau butuh sertifikat bisa mengerjakan assignment ini. Kalau tidak butuh, tidak apa-apa, tidak usah dikerjakan ya. Nah, ini deskripsinya lengkap, nanti bisa dibaca di PPT yang saya akan kirimkan juga. Oke, kita masuk Q&A ya. Nah, mungkin sebelum Q&A gitu ya, saya juga mengatakan nanti jika butuh pelatihan gitu ya, nah bisa kabari saja. Karena ini 12-nya terlalu ini ya, terlalu ini. Jadi kalau butuh yang perdalam varian, sekolah kami butuh skill spesifik yang ini, mau minta tolong jelaskan secara detail, kabarin aja, gitu ya. Oke, malu bertanya sesat di jalan, malu melamar jadi tamu di pernikahan. Artinya jangan takut bertanya. Silakan, rekan-rekan. Saya kembalikan ke Bu Tessa. Oke, baik Pak Rian.
Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan langsung saja di drop di kolom chat. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Pak Latif. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Bagaimana jika siswa kita kurang bisa jika diadakan proyek? Dalam tanda kutip, kurang jalan untuk bagian yang assessment tadi, Pak. Menarik nih. Oke ya, saya jawab secara umum dulu ya, karena ini kondisinya beda-beda ya. Nah, kita perlu tahu dulu ya masalahnya apa nih sebenarnya. Apakah mereka ini tidak bisa ngomong, tidak bisa komunikasi ya, sehingga mereka tidak bisa kolaborasi ya. Em, jadi hal itu yang perlu kita siasati ya. Misalkan sebelum mereka banyak kerja mandiri ya, kita latih nih sebelum ke sumatifnya di latihannya mereka kasih kerja kelompok terus. Jadi kita udah cicil jauh-jauh hari. Nah, itu cara pertama tuh kalau misalkan mereka kurang bisa komunikasi gitu ya. Karena kan ini ada masalah kan. Masalahnya mereka nggak jalan nih. Jadi perlu cari tahu masalahnya gitu ya. Lalu dicicil jauh-jauh hari. Itu sih yang saya lakukan ya. Jadi karena saya dulu banyak asesmen otentik, jadi mereka ngerjakan latihan pun itu kerja kelompok gitu loh. Walaupun walaupun latihannya itu non autentik gitu loh. Kalau non autentik itu sebenarnya bisa aja dilakukan sendiri, jawab soal LKS gitu ya. LKS itu sendiri ya, tapi lakukan secara kelompok gitu ya. Atau itu solusi pertama, solusi lain itu adalah disederhanakan gitu. Em, disederhanakan instruksinya begitu ya. Kemudian ini saya lihat ada juga yang ini pada bosan. Nah, kalau bosan, hmm, saya belum ada pengalaman ya di bosan. Mungkin bisa tanya aja ke murid, kenapa bosan? Apakah karena teman-temannya, apakah perlu di rolling gitu ya? Atau apa karena pekerjaan jenis asesmennya? Kalau di saya dulu mereka nggak pernah bosan sih. Karena yang pertama misalkan nih di bab satu mereka tugas akhirnya menulis nih. Di bab kedua mereka buat video. Di bab ketiga mereka itu demonstrasi. Jadi macam-macam gitu. Nah, jadi saran saya karena ini kan masalah ya, kita perlu tahu dulu kira-kira kenapa penyebabnya. Nah, itu ya kira-kira kerangkanya gimana dan pengalaman yang pernah saya jalani gimana gitu. Semoga membantu ya. Next, silakan. Wah, Bu Tessa kayaknya macet nih. Coba. Halo, cek Bu Tessa. Oke, baik Aryan. Pertanyaan Ah, berikutnya, iya, udah. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Hairul. Seperti apa portofolio yang dibuat dan dipresentasikan siswa dalam sesi Teacher Student Parents Conference? Apakah untuk semua mata pelajaran? Bagaimana jika hanya ada satu atau dua mapel saja yang memuat portofolio portofolio? oke, ini Pak Khairul yang tanya ya. Ya, Pak. Nah, ini Pak Khairul nih dia apa? Nyimak karena pertanyaannya detail banget. Dan itu benar, itu adalah hal yang perlu dipikirkan. Jadi Pak Khairul nyimak nih dan tertarik untuk terapkan. Portofolio itu ada dua jenis ya, portofolio fisik sama digital. Nah, betul dia mencakup semua mapel. Nah, semua mapel, jadi setiap mapel perlu disiapkan ya kita bisa rekomendasikan 2 sampai 3 sumatif. Misalkan nih, bulan Maret. Kalau bulan Maret kan berarti sudah ada pembelajaran 8 bulan dong, ya. 6 bulan semester 1 sama 2 bulan semester 2. Nah, dari 8 bulan itu ya minimal 2 sumatif. Dimasukkan tuh kalau fisik ya, dimasukkan ke Bantex. Bantex ya tahu ya Bantex besar dimasukin ke situ. Nah, jadi kalau misalkan PI gimana? PI itu jadi foto-fotonya. Jadi nanti guru PI-nya selagi mereka lagi kayang atau lagi lari basket, mereka gurunya harus foto nih.
gitu ya. Jadi nanti ada dokumentasi yang bisa di print saat eh, parent student teacher conference. Itu kalau misalkan fisik dimasukkan ke Bantex, di print masukkan ke Bantex. Lalu kalau digital itu perlu di dalam kelas itu perlu ada laptop atau apa namanya em, proyektor. Itu perlu disiapkan di sebuah website aja. Google Sites boleh, Padlet boleh. Kalau dulu kan kami pakai Microsoft, jadi dulu pakai Microsoft apa Bu Tessa? Microsoft SharePoint ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. SharePoint. SharePoint ya. Iya. Saya sama Bu Tessa ini dulu satu sekolah ya. Bu Tessa ngajar bahasa Inggris, saya ngajar tematik. Nah, kalau dulu kami di sekolah pakai Microsoft SharePoint. Jadi macam-macam sih. Jadi bisa dipilih dulu mau pakai aplikasi apa, nanti tinggal dipresentasikan saat murid datang, orang tua datang. PR-nya jadi guru itu adalah mengajarkan murid. Menurut saya itu yang paling susah, PSTC itu. Jadi portofolio itu murid harus bisa jelasin gitu. Mereka jelasin semua yang ada portofolionya. Misalkan ada 7 mapel. Wah, muridnya harus jelasin 7 mapel gitu ya. Kalau satu mapel oke lah, gampang. Ini 7 mapel, 7 mapel kali aja misalkan ada 2 project. 7 kali 2 ada 14. Mereka harus bisa 14 itu tahu projectnya tentang apa, yang dinilai apa, dan mungkin perasaan mereka bagaimana. Itu yang menurut saya paling paling challenging ya kalau PSTC. Tapi itu seru banget, orang tua banyak suka itu. Oke, semoga membantu ya. Pak, mungkin kalau yang PSTC yang terima rapot, tapi kayaknya Student Led Conference, Pak, SLC. Oh, itu SLC ya. Iya. Oh, Jadi oke. Kalau yang portofolio berarti SLC ya istilahnya. Ya, itu berarti saya miss tuh. Jadi kalau yang portofolio tadi istilahnya di kami itu students-led conference. Konferensi yang dipimpin oleh murid. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kalau PSTC itu dia tidak tunjukin portofolio. Kalau PSTC itu sesederhana bagi rapot, tapi ada guru, orang tua sama murid. Nah, itu dijelaskan isi rapotnya. Oke, kalau yang portofolio yang kayak tadi ya, namanya student-led conference, tadi sudah saya jelaskan skemanya. Oke, thank you Bu Tessa ya klarifikasinya. oke, Pak Rian. Selanjutnya dari Pak Latif juga. Pertanyaan seperti ini, Pak. Saya mengajar gambar teknik dan PKK. Bisa tolong berikan contoh untuk pembelajaran berdiferensiasi? Ngajar apa tadi Bu? Teknik, gambar teknik, Pak. Saya mengajar gambar teknik dan PKK. Hmm, gambar tekniknya. Nah, gambar teknik ini diferensiasinya misalkan ya, kalau diferensiasinya berdasarkan apa namanya? Berdasarkan minat. Kan kita bisa dari minatnya mereka bisa pilih tuh apa gambar yang mau digambar itu kan berdasarkan minat mereka gitu. Terus kalau misalkan berdasarkan kemampuan, misalkan nih dalam gambar teknik itu misalkan ada 5 skill. Nah, tetapi untuk yang low mungkin kita bisa adjust, mereka bisa minimal 3 skill, misalkan contohnya gitu ya. Yang 2 skillnya bagaimana? Hanya rata-rata saja, KKM lah. Tapi 3 skill aja yang digenjot gitu. Kalau yang lainnya 5 skillnya digenjot semua gitu ya. Ekspektasinya tinggi semua gitu ya. Nah, ini untuk membangun kepercayaan diri murid gitu ya. Jadi saat mereka itu bisa excellent di hal-hal yang kecil, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan seiring waktu arahnya akan ke yang lebih besar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, semoga membantu. Oke, Pak Rian. Selanjutnya dari Bu Fani. Apakah seseorang yang memiliki mental health issue berhak untuk menjadi guru? Oke, yang berhak mental health. Hmm, oke ya. Nah, ini mental health. Ya, sebenarnya sih
Saya mau mengatakan kalau jadi guru itu susah ya. Satu sisi ya, susahnya itu kita diekspektasi tinggi ya. Kedua, benefitnya tuh hmm, em, tidak secepat naiknya itu tidak secepat orang-orang yang kerja di tempat lain gitu. Jadi orang-orang yang bertahan di guru ini benar-benar memiliki apa ya ibaratnya ketahanan diri yang kuat gitu loh. Nah, tetapi itu kan secara ideal, tapi secara umum misalkan butuh pekerjaan gitu ya. Nah, saya pikir sih semua orang sih bisa berubah gitu ya. Nah, jadi mental health yang penting kan kita mau berubah sih menurut saya ya gitu. Tetapi ingat jadi guru tuh saya udah wanti-wanti tidak mudah, siap atau enggak gitu ya. Dan dulu saya termasuk kategori orang yang bermasalah juga. Jadi sebelum saya lulus kuliah, saya itu diminta untuk konseling 8 kali minimal. Jadi saya sebelum itu konseling itu hanya untuk orang-orang bermasalah. Saya salah satunya. Suruh konseling tuh 8 kali gitu ya. Nah, tapi ya itu yang penting kita mau apa ya? Kan orang konseling ada juga yang "Oh, udahlah yang penting cepat selesai." Kalau saya tuh setiap sesinya, ini apa nih yang bisa dipelajarin gitu. Yang penting kita terbuka aja untuk mau belajar. Itu sih kuncinya ya. Manusia itu Tuhan berikan kemampuan untuk berubah. Itu dia. Oke ya. Semangat, Ibu Fani. Oke, Pak Rian, thank you, Pak. Selanjutnya dari Bu Intan, pertanyaannya mengenai refleksi. Bagaimana mengajak guru berefleksi? Langkah konkretnya kira-kira seperti apa untuk memandu mereka, Pak? Kalau misalkan kepala sekolah, saya pikir otoritasnya ada ya. Tetapi kalau ini sesama guru ya, misalkan sesama guru, ayo kita refleksi ya. Pertama kita lakukan aja dulu, misalkan ya. Kita bisa, misalnya pakai aplikasi saya boleh, atau mau pakai catatan sendiri juga boleh. Yang penting ada fisiknya gitu loh. Jadi supaya misalkan waktu sharing-sharing bisa ditunjukin, ini nih refleksi saya, gitu ya. Misalkan saya dicatat, ini isinya refleksi saya semua, gitu ya. Di sini saya kemarin pedagogik, wah saya bersyukur refleksi bisa memperbaiki gitu. Nah, yang penting kita lakukan sehingga saat kita sharing ke orang lain itu orang lain lihatlah buktinya gimana gitu. Itu sih menurut saya ya. Kalau mungkin jadi kepala sekolah lebih mudah, tapi kalau jadi guru itu yang agak susah. Jadi kita berikan aja inspirasi teladan gitu ya. Oke, thank you, Pak Rian. Masih bisa lagi, Pak, Oke, pertanyaan? ini waktunya sudah habis ya, 20.30 ya. Nah, karena ini lebih singkat, mungkin dua pertanyaan terakhir, Bu Tessa ya. Baik, Pak. Selanjutnya dari Bu Rosalia. Bagaimana cara menerapkan strategi mengajar yang berbeda di dalam kelas? Karena kemampuan siswa yang berbeda. Hmm, strategi mengajar yang berbeda gitu ya. Sebenarnya strategi mengajar berbeda, pertama ya, kita bisa em, libatkan berbagai minat murid begitu ya. Misalkan kita bisa minta mereka, misalkan kalau dulu mungkin jawab soal, sekarang itu membuat soal dengan melibatkan apa yang mereka minati gitu ya. Tetapi ini supaya gampangnya ini ya, sebelum sebelum kita berpikirnya ke sana, yang lebih mudah itu adalah dalam dalam satu bab kita bisa gunakan ya minimal 5 strategi. Nah, saat kita memutuskan melibatkan banyak metode strategi, itu akan memunculkan kesempatan untuk melibatkan banyak minat murid sama kompetensi murid gitu ya. Hari ini misalkan lebih banyak bergerak, besoknya lebih banyak ke visualnya, besoknya mungkin lebih ke mana begitu ya. Nah, jadi kesempatannya akan terbuka. Itu sih saran saya yang lebih mudah dilakukan ya. Kalau saya sih biasanya satu bab itu ada 9 tahap. 9 tahap itu minimal saya 2 strategi itu. Jadi saya dalam satu bab itu bisa pakai sampai 18 strategi ya untuk mengajar agar kesempatannya itu bagi anak itu lebih melibatkan minat mereka sama kemampuan mereka.
Kira-kira gitu. Satu lagi terakhir ya, buat saya. Ini yang terakhir dari Fahriza. Bagaimana cara mengatasi siswa yang bandel, Pak? Bandel di sini adalah melanggar aturan lalu mengganggu kelas seperti membuli. Oh, oke. Nah, ini berarti terkait yang aspek skill satu tadi ya, lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini kita perlu kuat yang namanya kesepakatan kelas. Oke, ini pernah dilakukan di kelas saya di kelas 6 dan pernah dilakukan di kelas istri saya di kelas 1 SD. Di kelas besar jalan, di kelas kecil jalan. Itu apa? Evaluasi. Ini ada kesepakatan. Kesepakatannya kelas itu tidak hanya jadi pajangan. Tiap hari dievaluasi. Anak-anak, kesepakatan kelas kita ini. Coba hari ini, mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Mereka aja sebutin. Satu dua hari pertama saya yang pandu. Tetapi hari-hari selanjutnya mereka yang sebutin. Jadi tiap hari jalan tuh. Oh, hari ini yang sudah dilakukan ini, yang belum dilakukan ini. Jadi mereka sadar tuh, jika mereka melakukan kesalahan, itu salah. Budaya yang tidak sehat diawali dari pembiaran. Tidak pernah disebut kok kalau itu salah. Nah, kesepakatan kelasnya hanya pajangan. Jadi ini perlu dievaluasi. Dulu saya tiap hari evaluasinya. Setiap sebelum akhir sekolah, 15 sampai 30 menit. Saya pernah sharing itu sih di Instagram. Tapi ada yang nggak tahu tuh, banyak yang kritik ya. Saya bingung juga. Masa sih tidak bisa dilakukan? Saya bingung juga. Dulu saya bisa lakukan di kelas 6, di kelas 1 juga bisa, di kelas istri saya. Dan di kelas 1 efektif loh. Itu. Jadi coba aja rekan-rekan. Kesepakatan kelas, evaluasi tiap hari. Gitu ya. Oke, semoga membantu. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, yang belum sempat terjawab, bisa langsung tanya sama Pak Rian ya, lewat Instagram. Kayak gitu. Oke, sebelum kita berpisah, kita mau dokumentasi dulu ya Pak Rian. Boleh, boleh. Pak Rian nanti akan bantu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada menyalakan kamera, boleh senyum. Oke. Ya, mari Bapak Ibu, saya undang kita mengaktifkan kamera ya. Kita bisa berikan senyuman yang terbaik di bulan Februari ya. Nah, oke, Sat- tahan senyumnya ya. Ini karena soalnya nih nggak tahu nih siapa yang di halaman satu, halaman dua nggak tahu ya. Tahan ya, satu, dua, tiga, tahan, satu, dua, tiga, tahan lagi. Oh ya sudah. Oke, sudah. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk waktunya ya. Semoga bermanfaat. Proses fasilitasnya H+2 maksimal dan happy weekend semuanya. Selamat malam ya. Thank you juga Bu Tessa. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Pak Rian. Ya, sama-sama Bu Tessa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Saya close Zoom-nya ya. Bye-bye.